Tinggi. Ya Allah, berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan kepada kita sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan siang kali ini, alhamdulillah ini udah banyak yang hadir di rumah Bu Hajah Komala Santi. Nah, ini ada Pak Suryadi, ada Pak siapa Pak? Kenalkan satu-satu Pak. Pak Nur Cahya. Ini Pak Nur Cahya ini sering ke Jengki, cuman saya lupa ya Pak Nur Cahya. Tinggal di mana Pak? Di kota. Di kota. Ini kampung ya Pak? Nah, Nur Cahya. Ada ini yang punya Kagegeh, Ibu Komala Santi ya, Kagegeh. Yang punya tempat maksudnya Kagegeh itu. Ya, Kagegeh. Jadi beda Bu, Kagegeh. Nah, ini ada Ibu Hajah Hayati. Nah, Hajah Nur Hayati, salah malah kayak ganti nama tadi Ibu Jasa Susi. Nah, ini Bu Hajah Mirna ya, dokter yang nanti kalau ada yang keluh-keluhan tentang masalah lahiriah nanti bisa konsultasi dengan Bu Dokter Mirna. Dia juga punya serangan batin. Tapi sekarang udah kuat menghadapi. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang di sini ada Pak Nardi beserta keluarga tadi. Nah, ini ada Pak Nardi rambutan. Nah, ini ada Bang siapa Bang? Guntoro. Bang Guntoro dari sama kamu rambutan. Abang nih? Bang Adi Dari Ciracas, dekat tetanggaan kecamatan. Nah, jadi alhamdulillah pada siang hari ini udah banyak yang hadir sehingga Bu Hajah Komala Santi senang. Ya, soalnya jaminan Allahnya banyak yang mencicipinya. Keberkahan untuk Bu Hajah insyaallah. Baik, kita ulas permasalahan tadi dalam tema kita itu memahami amanah tanda perintah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita meluas keluar dari diri, kita harus memahami dulu amanah-amanah yang ada di dalam diri kita. Terutama amanah napas, amanah tubuh, amanah telinga, amanah mata, tangan, kaki, organ. Ini semua amanah. Nah, kita sudah belum menjalankan amanah-amanah yang ada dalam tubuh kita. Jangan sampai kita mencari-cari amanah yang di luar dari tubuh dulu. Amanah yang ada di dalam tubuh dulu. Contoh, misalkan amanahnya mata, tandanya bisa melihat, perintahnya Melihat yang baik. nah, gunakan untuk ngaji, gunakan nonton video tentang pencerahan tentang ketuhanan. Nah, itu sudah dijalankan belum? Atau masih banyak digunakan untuk maksiat daripada untuk ibadah? Nah, itu yang harus kita sadari. Kita pahami dulu amanah-amanah yang ada dalam tubuh. Terus sekarang misalkan amanahnya perut, ya kan? Tandanya
lapar, perintahnya. Nah, sudahkah kita memakan hal-hal yang istilahnya yang halal murni dari Allah? Atau segala cara kita halalkan untuk memenuhi kebutuhan perut kita? Nah, itu kan kita harus tanyakan pada diri kita. Disitulah kita memahami amanah-amanah yang ada dalam diri dulu, sebelum nanti meluas. Amanah anak, amanah istri, amanah pekerjaan. Yang jadi dokter, yang jadi pegawai, yang jadi tukang ojek, yang jadi tukang mijit. Nah, itu harus sesuai dengan amanah-amanahnya itu. Di situ nanti banyak tanda dan perintahnya, pasti jelas. Jadi nggak usah dicari-cari lagi. Kalau amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai kita tidur, bangun tidur, itu udah menjalankan amanah kalau kita sadar. Kita mandi itu udah perintah Allah. Amanahnya tubuh, tandanya bau, perintahnya mandi. Itu udah jelas. Sebenarnya kalau kita pakai kesadaran, kita akan menjalankan sesuatu itu sesuai dengan amanah tanda perintahnya. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar jalaninnya. Jadi nanya-nanya amanahnya saya apa? Belajar ATP, amanah saya apa? Bingung dengan amanahnya sendiri. Makanya sekarang pahamin dulu amanah yang ada dalam diri. Sudah amanah belum dengan mata kita, dengan telinga kita, tangan kita, organ tubuh kita, kaki kita? Itu kita harus pahami, dalami lagi. Nah, dari situ nanti otomatis akan bejo, Bu. Jadi manusia yang beruntung kalau selalu menjalankan amanah-amanah dan perintah dari Allah. Nah, ini jadi bejo itu bukan dijadikan sebuah tujuan. Beruntung itu bukan dijadikan sebuah tujuan. Tapi beruntung itu adalah apa, Bu? Hadiah, pemberian. Contoh gini. Banyak orang yang ngomong, gimana solusinya biar saya ini bahagia dunia akhirat? Nah, misalkan gitu. Amanah. Tanda perintahnya dijalankan. Begitu dia jalankan, tapi enggak karena Allah. Enggak murni karena Allah menjalankannya, enggak pakai dengan kesadarannya. Tapi dengan tujuan apa? Pengen beruntung dunia akhirat tadi. Akhirnya apa? Begitu menjalankan amanah tanda perintahnya, kecewa dia. Kok saya udah jalanin amanah tanda perintah nggak beruntung-beruntung ya? Padahal bukannya nggak beruntung, dia nggak sadar. Kalau sesungguhnya diri dia sudah beruntung. Ginilah contoh dalam arti kata yang sudah terjadi saja. Allah sudah sediakan tadi ya Pak ya makanan yang begitu macam-macam ya, dari mulai sayur asem, ada ikan asin, ada segala macam disediakan. Nah, kalau jalannya ke sini secara amanah ya kan, beruntung nggak kira-kira itu Pak? Beruntung kan? Nah, tapi kita nggak sadar kalau kita beruntung. Jadi masih merasa belum beruntung juga. Nah, ini yang harus dipelajari. Pahami lebih dalam lagi tentang amanah di dalam diri sebelum kita keluar. Makanya belajar di Padepokan Patrap Surakarta ini Bu memang harus diulang-ulang. Pemahaman-pemahaman itu lalu kita aplikasikan sedikit demi sedikit. Jadi jangan hanya dipahami. Belajar DN, udah tahu DN, udah gimana DN, ngikutin keluar masuknya napas, hu Allah, level 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini, sampai sip go. Dalam aplikasi gimana? Nah ini yang jadi masalah. Pemahaman secara istilahnya, konsepnya, kita udah paham. Tapi secara aplikasinya, di situ yang kadang-kadang kita nggak mau aplikasi. Harusnya diaplikasikan. Paham sedikit, tapi diamalkan. Jangan nunggu paham banyak-banyak, nanti puyeng.
Dan sebetulnya simpel dalam belajar kesadaran sadar Allah ini. Di saat diri kita, jiwa kita menyadari selalu bersama Allah, ya sudah itu dah. Intinya itu. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun, kalau udah menyadari selalu bersama Allah, mau apa lagi yang dicari dalam hidup ini? Tinggal jalanin doang kan, sesuai dengan amanah tanda perintahnya. Jadi kalau saya itu ngotak-ngatik gitu, ngotak-ngatik dalam arti kata pakai kesadaran. Sebenarnya sih saya ini dilahirkan ke dunia ini amanahnya apa ya? Nah itu disadari Pak. Kadang-kadang ketemu. Bukan untuk disakiti. Itu mah bahasa-bahasa lebay pula. Dilahirkan untuk disakiti. Apa saya dilahirkan untuk hanya disakiti? Iya. Ya itu. Makanya gini ya Bu, kadang oh ternyata amanahnya itu sebagai saksi. Tandanya itu sebagai abdi. Perintahnya ya jadi khalifah. Nah ini harus benar-benar kita pahami amanah saksi itu apa. Jangan jadi saksi bohong. Dalam beribadahnya berarti harus karena Allah, sedekahnya karena Allah, puasanya karena Allah, sholatnya karena Allah. Harus benar-benar di situ, jangan karena selain Allah. Masih sedekah pengen karena dibales 1000 kali lipat. Nah ini kan mendua, belum menyaksikan Allahnya. Kalau karena Allah ya sudah, nggak ada lagi harapan-harapan. Tapi akan lillah. Nah di saat lillah itu janji Allah tidak akan pernah bohong. Otomatis Bu, kalau ibu sedekah lillah karena Allah, dikasih kembali oleh Allah 10 kali lipat, 1000 kali lipat, tanpa harus dijadikan tujuan. Karena kalau dijadikan tujuan, di situ nanti akan kekecewaan. Saya sudah sodako, kok nggak ada balik-balik? Ini yang repot. Karena sodakonya pengen balik, pengen dibalas. Kok udah berbuat baik, orang-orang tuh tetap masih berbuat jahat sama saya, berarti berbuat baiknya ingin dibalas baik. Kalau lillah karena Allah, walaupun orang berbuat jahat, ya sudah, orang lillah karena Allah. Gitu, nanti yang balasnya ya Allah. Karena sekecil apapun perbuatan kita, baik dan buruk, pasti ada balasannya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kan gitu. Makanya kalau kita mulai belajar kesadaran, menyadari yang enak dari Allah, yang gak enak dari Allah, sakit dari Allah, sembuh dari Allah, ya kan? Bahagia dari Allah, kecewa dari Allah, ya sudah jalani aja sebenarnya. Menjalani penuh dengan kesadaran bahwa hidup kita sudah ada yang ngatur. Kita ini sebagai peran, jalani sudah. Menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah di muka bumi. Nah itu, jadi barangkali ada teman-teman yang masih bingung dengan amanah tanda perintah dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah sadari dari diri sendiri, dari dalam diri kita. Dari amanah, mulai amanah tubuh, amanah mata, telinga, hidung, semuanya itu kan amanah, titipan dari Allah. Apakah sudah kita jalankan amanah dengan sebaik mungkin? Nah itu tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kalau lagi susah nggak ada pekerjaan, jangan bingung. Sadari saja keadaan ini dari Allah. Dan yang bisa merubah keadaan itu Allah. Ya udah serahkan ke Allah, tapi jalanin perintahnya. Tanda perintahnya dijalanin. Misalkan gini, nggak ada kerjaan nih, udah dipasrahin nih. Tiba-tiba ada tanda, misalkan tetangga perlu bantuan kita, atau ngelihat apa tanda yang memang harus kita jalanin, kita mau lakuin, itu udah akan menjadi sebuah solusi sebenarnya.
Cuman kan kita ego, malu lah, inilah, itulah. Makanya saya dulu untuk bertahan hidup, Bu, pernah saya yang namanya buang ego. Kalau untuk cari duit gampang. Masukin beras tuh di botol Yakult, jadi kecekan tuh. Nyari duit gampang, Bu, nyari duit. Assalamualaikum, mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, keluar 1.000, 2.000, ada yang goceng. Diulang aja kata-kata itu, mau makan. Nah itu terus aja itu, setiap rumah begitu doang modalnya. Tapi ego kita, gengsi kita lepas. Dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Yang penting mau jalan, gerak. Nah, dalam arti kata dalam berserah itu dalam bergerak, melakukan. Sekarang Bang Nardi nggak ada kerjaan, tiba-tiba tetangganya nih lagi repot, datang ke situ, assalamualaikum, dengan senang hati bantu. Misalkan ini mah, contoh Bang Nardi ya, bukan ini. Misalkan, apa iya tuh nggak digerakin tetangga sama hatinya oleh Allah? Nah, tiba-tiba langsung, Bang nih buat jajan anak, Bang nih buat beli beras. Yang penting mau jalani kan itu. Cuman kita ini ego, pengennya yang enak, yang itu yang kadang-kadang jadi masalah. Makanya saya kalau mau bertahan hidup cuman nyari duit doang gampang, Bu. Nggak pakai modal. Ya modalnya cuman modal itu, lepas ego aja udah. Modalnya teringat padamu saja. Udah. Mau pakai tepuk tangan begini boleh, mau pakai beras dikocek-kocek gini boleh. Kalau hanya sebatas mencari duit. Gitu loh. Jadi sebenarnya hidup ini nggak susah, simpel, mudah. Kalau kita udah paham, ngerti apa sih peran kita. Apa sih maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini. Dan nanti setelah kita hidup ini mau kemana. Kan itu aja sebenarnya. Masalah susah senang semua ngalamin. Apakah yang susah itu yang miskin doang? Kagak, Bu, yang kaya juga banyak yang susah. Prasangka doang gitu. Nah, kenyataannya boleh dibuktikan kok kenyataannya. Banyak gak yang kaya masih susah? Banyak, masih cari bahagia juga ya. Nah, orang saya juga ngalamin jadi orang kaya susah. Jadi orang miskin susah, berarti sama aja dong. Ya udah, kalau udah tahu sama aja, lo mau ngapain? Mau teriak-teriak? Udah jalanin aja dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Sudah, nikmat kok hidup ini. Ya kan? Yang kayak kemarin kita omongin, nggak punya kerjaan, bingung, pengen punya kerja, ngomong kalau ya Allah berikan saya pekerjaan. Begitu dikasih banyak kerjaan ngeluh, ya Allah capek bener nih, banyak banget kerjaan ini. Coba, manusia tuh begitu. Ya iya. Nggak punya duit ngeluh, ya Allah kasih duit. Udah dikasih duit bingung ngaturnya, ya Allah nih nggak cukup nih. Ya Allah, coba. Nah itu, nggak punya laki minta lagi, udah punya, ini nyusahin banget nih laki ini, diomel-omelin mulu, ya kan? Begitu sama yang laki juga, ya Allah minta bini, begitu dapat kagak bisa diatur amat sih lu. Nah coba, jadi sebenarnya mau apa gitu? Nah itu sebenarnya kesusahan itu hanya sekedar apa yang kita rasa. Apalagi yang bilang udah bobo tambang mulu. Nah, ada teman saya nih, nanti mau saya temuin kemana-mana udah bawa tambang ya. Udah putus asa, udah gelap banget katanya. Ya udah tunggu sebentar lagi, saya bilang tunggu. Coba, kalau udah begitu gimana? Dan ternyata, nah itu. Sekarang kalau kita mau sadari nikmat Allah, coba dari mulai telinga, mata, kaki, tangan, organ yang Allah sudah berikan. Itu kan tidak ternilai dengan uang. Contoh misalkan kayak Bu Haja tadi, apa, jantung ya, hatinya bermasalah itu ya. Kalau misalkan hatinya dicopot,
dijual, laku nggak Bu? Hah? Laku kan? Pasti ada yang beli ya. Hati saya udah gak ada yang beli. Sudah dibeli orang lain nasibnya. Soalnya udah sakit. Disitulah dengan rasa sakit hati itu sesungguhnya Allah memberikan jalan agar ibu semakin mendekat kepada, karena yang memberi hati itu siapa Bu? Yang ngasih penyakit hati siapa Bu? Yang bisa menyembuhkan siapa Bu? Nah kalau udah semua Allah berarti kembalinya kemana Bu? Udah selesai kan? Gimana caranya? Masih bingung saya. Nggak usah dipikir, jalanin aja tiap hari, kembali ke Allah, sadarin Allah. Gimana caranya? Yang ngomong aja dan batin, ya Allah. Nah itu Bu, itu udah kembali sebenarnya. Di saat kita ngomong, ya Allah, ya Rob, bimbing saya, kuatkan saya, itu udah kembali sebenarnya. Jadi kembali ke Allah itu nggak susah. Cuman kita itu pemahamannya, kembali ke Allah itu harus jadi kiai dulu, jadi ulama dulu, jadi orang suci dulu, jadi orang, wah kelamaan kita, apalagi banyak dosa. Nunggu sucinya sampai kapan? Ya kan? Tapi begitu, ya Allah, ya Allah, itu udah kembali Bu. Sebenarnya di saat kita menyadari Allah itu dekat, itu udah kembali. Itu disebut bertemu Allah, berjumpa Allah. Tapi bukan bentuk wujud rupa. Di saat kesadaran ibu menyadari dekat dengan Allah, itulah berjumpa Allah. Allahnya kayak gimana? Laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apa? Kalau masih bisa diserupakan dengan cahaya, dengan bayang-bayang, itu bukan Allah. Tapi di saat ibu menyadari, oh ini Allah yang tidak diserupakan dengan apa-apa, nah, itulah Allah yang sesungguhnya. Yang gak direka-reka. Apa bisa? Ya bisa. Wong Allah kok. Yang membimbing ibu Allah. Yang memperkenalkan dirinya kepada ibu itu ya Allah sendiri. Juga yang memberikan rasa sakit. Hah? Dengan cara-cara tertentu. Kalau ke ibu dengan cara apa? Ngasih penyakit hati tadi. Sebenarnya itu cara Allah memperkenalkan dirinya kepada ibu. Man ibu belum paham. Nah, nanti kalau sudah paham malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, dengan diberinya penyakit hati ini saya semakin mendekat kepadamu. Saya semakin mengenal engkau ya Allah. Jadi nggak ada kerugian, tapi beruntung di situ. Dengan rasa syukur. Ibu dipilih dengan undangan-undangan mahal Bu. Ya, itu termasuk undangan mahal. Kalau undangan murah itu ya sehat. Murah. Karena apa? Pakai undangan sehat banyak yang lalai. Nggak ingat Allah. Ya kan? Begitu sakit baru, oh iya ya Allah. Ah, kan? Nah, ini undangan mahal sebenarnya. Termasuk tadi bukan murah juga. Nah. Aku diciptakan kenapa untuk sakit. Nah, ya itu sebenarnya apapun yang terjadi, apapun yang dialami, sebenarnya kalau kita mau sadari cara Allah itu Bu. Cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah abang tadi nanya, saya mau pengen ketemu Allah, kenal Allah. Kalau ketemu orang toreko suruh dibunuh abang biar cepat ketemu Allahnya. Ya tapi bukan begitu sebenarnya. Di saat abang sadar kalau itu udah bertemu. Kalau ditanya bagaimana, ya dianya yang bego. Kalau ada orang yang nanya Allah itu kayak gimana, berarti dianya yang bego, bukan kita yang bego Bang. Kalau memang dia udah kenal, nggak mungkin nanya Allahnya kayak gimana, nggak mungkin nanya. Tapi kalau dia nanya Allahnya kayak gimana, berarti dia belum kenal. Makanya nanya. Udah jelas-jelas kan, Allah itu tidak diserupakan dengan apapun. Kalau nanya Allahnya kayak gimana, berarti orang tuh nggak tahu. Ada, udah pakai udang-udang, udah pakai tanya Allahnya kayak gimana. Aduh, ngapa jadi begitu? Nanyanya Allahnya yang kayak gimana? Emang lu kira Allah itu kayak makhluk? Makanya mau kenal Allah ya laku. Laku dapat dalam kehidupan. Hadapi semua apapun yang terjadi. Disitulah nanti baru Allah pahamkan.
Ya itu Bu, kalau udah tahu berat ngomong karo Gusti Allah. Gitu. Berat. Kalau yang ringan nanti hadiahnya kipas angin Bu. Kayak emas aja gitu. Harganya Insya Allah ya Bu. Sebetulnya gini Bu, kunci agar tidak berat itu jangan dipikirkan, lakukan saja. Dengan semampu ibu. Ibu mampunya 3 menit, 3 menit. Lakukan, berserah kepada Allah, panggil asma Allah. Ya Allah, ya Allah. Bisa nggak kita kira begitu Bu? Bisa kan? Berarti nggak berat kan? Ya, kalau dilakukan. Tapi kalau dipikirkan, aduh, saya banyak dosa, saya belum suci, saya berat mau deket ke Allah. Ayah kagak mau melakukan ya berat. Actionnya begitu, Nah. actionnya begitu aja makan waktu ya. Nah, ya itu kan yang bikin berat itu karena kita pikirkan. Kalau dilakukan mah enggak. Lakukan dengan penuh keberserahan. Ya Allah, mampukan saya, bisakan saya untuk berserah kepadamu. Panggil asmanya, ya Allah, ya Allah. Nah kalau udah kembali ke Allah, yang berat diringankan, yang susah dimudahkan, yang gak kuat dikuatkan gitu loh Bu. Kalau sudah kembalinya ke Allah. Coba kalau kembalinya ke makhluk, kecewa lagi Bu. Cuma itu kan percuma, saya udah wiritan, begini-gini aja hidup saya, nggak ada perubahan. Nah itu kita ke makhluk, dibohongin lagi, suruh mahar ini mahar itu, ya. Kena lagi deh kita, gitu. Udah, ya itu kan masa lalu. Udah, sekarang kita mulai pahami amanah tanda perintah dalam diri kita masing, mulai dari organ tubuh kita, perilaku kita, seharian kita dari mulai bangun. Kalau kita sadari itu menjalankan amanah semua. Ya, jadi nggak susah. Jadi kesimpulannya dari obrolan kita memahami amanah tanda perintah dalam keseharian itu ya dengan menyadari tadi Bu. Sadari Allah, lalu sadari apapun yang ada di dalam diri dan di luar diri itu amanah dari Allah, titipan dari Allah. Kita harus jalankan tanda perintah. Ya, maka di situ otomatis baru beruntung. Gitu. Saya tahu, baru tahunya apa ya baru-baru ini juga. Awal-awalnya ya sama apa begitu. Ngeluh saya, oh saya udah amanah ya Allah, masih susah juga ini hidup. Masih begitu Bu sama. Tapi begitu saya sadari, oh beruntung saya. Beruntungnya apa? Ya masih banyak yang lebih parah, kan gitu. Lalu masih bersyukur, masih ada tempat tinggal, masih ada makan, masih ini. Lah itu yang kolong jembatan. Lah itu yang istilahnya Senin Kemis baru ketemu nasi. Nah coba, lebih berat lagi Bu. Nah kita masih bersyukur. Ya, Bu Hajah udah tempat tinggalnya udah mentereng, ya kan? Anak-anaknya sudah berhasil, tinggal menikmati masa ya selanjutnya. Saya nggak ngomong masa tua loh Bu, masa selanjutnya kan gitu. Masalah tua itu, itu menyadari aja kan gitu Bu. Menikmati, enjoy, kumpul, bersyukur, ngaji, berbagi, ya kan? Dikasih lebih, ya kita bagi, ya kan gitu. Nggak ada ya udah dengan senyum, dengan doa, dengan apapun bisa. Nggak punya ilmu Bu Haji, oh dengan risol, dengan ini, itu bisa Bu. Kalau atas dasarnya menjadi khalifah Allah, wakil Allah. Ini semua dari Allah, tapi melalui wakilnya. Digerakkannya hati Bu Hajah Komalasanti. Nyiapkan kopinya, nyiapkan nasinya, nyiapkan lauknya. Lah kalau nggak digerakkan Allah, siapa? Kalau nggak dari Allah, dari siapa? Sengaja-sengaja nyiapin, ngedumel ya. Apaan kayak gini? Mulai dah kemana-mana. Coba kalau bukan karena Allah. Kagak dibayar, kagak diupahin. Ngedumel nggak kira-kira? Ngedumel kalau bukan karena Allah. Nah, tapi kalau karena Allah dia senang, dia bahagia, dia merasakan kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Nah itulah bahagia yang sesungguhnya Bu, di saat kita selalu bersyukur. Nah, itu. Jadi itu ya. Baik, kita ngambil posisi yang nyaman, kita DN bareng-bareng. Ya. Boleh duduk sila, boleh duduk timpu. Kita akan latih untuk berserah diri total kepada Allah. Yang mau minum dulu, perjalanan jauh soalnya. Yang mau sender boleh. Lewat tol. Nah kalau udah senyum gitu kan, udah ketawa gitu, sehat ya Bu? Iya, hilang sama penyakit. Allah itu kan yang mempersangkan hambanya ya. Ya. Kalau kita bilang berat, ya berat. Nah. Tapi kan emang kita nggak mampu nih. Nah. Kita minta sama Nah. Allah mampu tadi kan. Serahkan ke Allah itu bukan berarti diem. Jadi serahkan tapi jalanin semampunya. Misalkan saya pengen istiqomah, ya Allah aku serahkan kepadamu. Nah udah diserahkan nih, dijalanin maksudnya. Walaupun cuma 2 menit, 3 menit gitu dijalanin gitu. Insya Allah terus diproses sehingga diberikan keistiqomahan oleh Allah. Nah ini yang saya rasakan pun seperti itu Pak. Di saat saya kenal DN, pertama kali DN diaktifkan kesadaran oleh Allah, saya memohon ke Allah, ya Allah pengen istiqomah, apa yang harus dilakukan, kan gitu. Turun perintahnya apa? Buka majelis. Nah kalau pakai akal pikir nggak masuk akal, tapi kalau dijalanin, ya sudah sampai saat ini kan gitu. Di sini ada, di sana ada, kita sama-sama belajar. Ini juga kamar mandi nih. Ya yang mau ke kamar mandi dulu. Nih. Alhamdulillah berkah kamar mandi saya itu. Nah, iya. Kita DN bareng. Abang udah pernah DN bareng? Belum? Sama Pak Nardi belum dibimbing belum? Belum? Iya nggak apa-apa. Pak Mendel, dari Pak Mendel. Apa mah yang pulus? Ada yang pulus mulu. Allah Akbar. Dah, siap, kita siap. Sambil nunggu, sambil jalan ya. Sebelum kita melakukan zikir napas sadar Allah, mari kita sama-sama berserah diri total kepada Allah, melepaskan semua ikatan-ikatan dalam hati kita. Kita serahkan kepada Allah. Kita lepas ikatan-ikatan itu sehingga hati kita ini bersih, murni hanya untuk Allah. Tidak terganggu dengan rasa dendam, rasa benci, rasa iri. Nah, itu yang ada melekat di dalam hati kita. Sekarang kita pasrahkan ke Allah. Sama-sama untuk menyerahkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak cukup mengikuti apa yang saya ucapkan di dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan orang tua dan keluargaku ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Semua kembalikan kepada Allah. Awal dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilangkan semua rasa memiliki dalam hati kita, bersihkan dengan pasrah total kepada Allah di hadapan Allah. Setelah jiwa kita menyadari tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah, kita panggil asmanya, namanya dengan penuh rasa kerinduan, dengan penuh rasa kelembutan.
dengan penuh rasa butuh. Panggil dalam hati kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Bimbinglah jiwa raga kami ya Allah, kembali kepadamu ya Allah, menyaksikan dalam kehidupan nyata ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asma. Tandanya Allah hadir di dalam hati kita di saat menyebut asmanya, bergetarlah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Benar-benar kita sudah menyadari kehadiran Allah, berserah di hadapan Allah. Kita istighfar di hadapan Allah, minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Rasakan napas keluar masuk dari hidung dan matikan jasad kita, jangan bergerak sedikit pun. Cukup kita sadari napas itu keluar masuk melalui hidung. Sadari perasaan kita, sadari pikiran kita, sadari tubuh kita. Setelah kita sadari semua, kita sadari jiwa kita. Jiwa kitalah yang menyaksikan napas keluar masuk. Jiwa kitalah yang menyaksikan pikiran ini berpikir. Jiwa kitalah yang menyaksikan perasaan ini sedang merasa. Kita luaskan lagi kesadaran jiwanya untuk menyadari ruangan yang ada di sini. Kita sadari ruangan yang ada di sini.
Lalu kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari di luar ruangan ini. Setelah kita luaskan kesadaran kita menyadari di luar ruangan, kita luaskan lagi menyadari langit, menyadari bintang-bintang, menyadari galaksi, sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kesadaran jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita naikkan lagi kesadaran kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Dudukan kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Baru hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu Allah. Hu Allah. Kesadaran jiwanya menyadari Allah yang laisa kamislihi syai'. Hatinya berzikir kepada Allah. Hu Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat napas masuk, kesadarannya semakin mendekat kepada Allah. Saat napas keluar, zikir Allah, kesadarannya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Kesadarannya semakin mendekat dan semakin berserah di hadapan Allah. Di saat berserah itulah kita serahkan semua kepada Allah, sampai tidak ada apa-apa lagi. Masuk ke alam kepanaan, ketiadaan. Lalu kita ningkatkan lagi kesadaran kita masuk di level 4. Di saat zikirhu, menyadari kesadarannya yang ada hanya Allah. Di saat zikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Kita luaskan lagi kesadaran kita masuk ke wilayah Sibghatullah, dalam celupan Allah. Kesadaran jiwanya kita dudukan di dalam Sibghatullah, celupan lautan Allah, sehingga jiwanya menyadari segala kekuatan dari Allah. Kondisi dalam celupan ini, disitulah nanti kita bisa gunakan untuk menjalani kehidupan dengan 3T ATP. Menerima dengan kekuatan Allah, bersyukur dengan kekuatan Allah, yakin dengan kekuatan Allah. Sehingga menjalankan amanahnya itu dengan kekuatan Allah. Memahami tandanya itu dengan kekuatan Allah. Menjalankan perintahnya pun dengan kekuatan. Terus pertahankan duduknya kesadaran di Sibghatullah. Hatinya tetap zikir hu Allah. Hu Allah.
Baik, saya akan akhiri siaran langsungnya. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada yang ingin melanjutkan zikir nafasnya, silakan lanjutkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.